Pilih kristal. Ini ada pesan buat kamu kalau masuk di feed kamu ya. Kamu pilih aja salah satu dari kristal ini. Yang pertama ini ada ametis yang warna ungu dan moonstone yang warna putih. Hai, kalau kamu pilih kartu yang pertama yang ametis, ini adalah pesan buat kamu. Kita akan lihat ya, ada pesan apa buat kamu saat ini. Kalau lihat dari kartu pilihan kamu yang artinya transformation, ada beberapa hal di dalam hidup kamu sedang berubah ya saat ini, dan kamu ngerasa mungkin akan agak terbebani atau ya merasa berat, terus beberapa mungkin akan sering sakit kepala ya. Sini ada Five of Swords yang pertama, ya ada sesuatu yang membuat kamu galau dan sakit hati. Ini sudah terjadi kemarin-kemarin. Sampai saat ini kamu masih merasakan hal itu karena seseorang di dalam hidup kamu ya. Ini ada Knight of Swords. Orang ini sepertinya sedang mendiamkan kamu atau kalian sedang tidak ada komunikasi saat ini. Dan ya kamu ngerasa mungkin digantung sama orang ini atau tidak diberikan kejelasan sama dia. Yang menurut kamu dia itu awalnya sudah sangat menjanjikan gitu ya. Sisinya jadi The Magician, kamu berusaha memanifestasikan adanya komunikasi dengan orang ini ataupun adanya kejelasan dengan dia. Tapi karena kartu pertama kamu adalah transformation tadi, sepertinya memang hubungannya akan berubah ya guys ya. Entah apakah akan berubah menjadi lebih baik atau memang sudah harus berakhir. Kita akan lihat lagi. Ace of Pentacles, Ace of Cups, dan The Moon. Oke, aku lihat hubungannya ini sebenarnya juga masih tergolong baru ya. Atau ini adalah hubungan terbaru di hidup kamu. Ya, 1-2 bulan paling lama mungkin 3 bulan lalu. Dan kamu merasa bersama dia itu kamu kembali percaya dengan cinta. Kamu merasa juga lebih bersemangat gitu ya dalam menjalani hari-hari kamu. Meskipun hubungannya mungkin beberapa ada yang hubungan rahasia atau kamu merasa dia ada menyembunyikan sesuatu dari kamu tentang dirinya dia ataupun tentang apapun soal dia. Kamu lihat juga hubungan ini adanya ketakutan dari kamu ya. Mungkin takut untuk berharap lagi. Aku ngelihatnya. Oke. The Tower. Nine of Pentacles. Dan The Sun. Terlepas dari apapun hubungan kamu dengan orang ini, itu of Sword ya, tersembunyi yang kamu sebenarnya nggak tahu harus bagaimana. Ini aku bacakan dulu. Kayak ya udah, akhirnya mungkin kamu ngerasa ya udah karena dia berubah atau hubungan kalian akan berubah, dan kamu ngerasa ego kamu juga tersakiti lagi. Kamu ngerasa surprise gitu ya, kenapa sampai segininya hubungan ini, padahal awalnya terlihat ya itu lagi sangat menjanjikan dan kamu bisa membuka diri ke dia. Aku lihat dari pasrahnya kamu soal hal ini, justru ada kesempatan baru ya di karir yang terbuka buat kamu di sini. Kamu kayak pengen menuangkan rasa galau kamu atau kekesalan kamu tuh dan fokus ke produktivitas ya di karir dan di pekerjaan. Dan itu akan membawa hal baru di karir ya, menjadi lebih baik atau ada tawaran baru buat kamu, atau ya kamu bisa mengekspresikan diri lebih baik dan jadi nggak galau lagi. Karena aku melihat ya ada kebahagiaan yang menanti kamu, tapi ini aku lebih melihat soal karir atau hal materi, memang bukan soal perasaan. Karena ya kalau perasaan masih agak galau kamunya.
Dan hal baru ini kalau misalnya kamu yakini, kamu akan bisa juga ketemu seseorang lagi nantinya yang siapa tahu akan lebih bisa membuat kamu happy dan bahagia ya. Dan di sini orangnya lebih tua, yang seprofesi sama kamu, yang membuat kamu ya akhirnya percaya lagi, meskipun ini kayak lebih ke pelan-pelan gitu. Ada suatu hal juga ya aku ngelihatnya di hidup kamu, terutama di karir. Kalau misalnya kamu saat ini ragu-ragu atau takut untuk memulai hal baru, di sini ada konfirmasi bahwa kalau memang ada tawaran baru soal karir kamu atau pekerjaan kamu, itu akan bisa berakhir dengan baik gitu ya. Meskipun awalnya terlihat kurang meyakinkan ataupun kayak harus pelan-pelan banget menjalaninya. Tapi setidaknya ini membuat perubahan dalam karir lebih baik. Oke. Aku akan lihat lagi dari orakelnya ada pesan apa buat teman-teman yang pilih ametis ya. Kartunya aku sengaja pilih ini yang ungu biar sesuai aja sih. Ametis itu juga biasanya dikaitkan sama kepala ya, makanya aku tadi bilang mungkin ada beberapa dari kamu yang agak sering sakit kepala saat ini karena harus merilis apa yang ada di pikiran. Jangan terlalu overthinking, jalani aja. Kamu saat ini lebih butuh action daripada banyak memikirkan sesuatu. Jadi ketika kamu ragu-ragu memikirkan itu, pokoknya lakuin aja dulu dan sambil amati hasilnya apa, bukan cuman dipikirin aja gitu. Perspektif ya, karena kamu juga butuh sesuatu yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda ini tidak bisa kamu dapat kalau kamu tetap berpikir dari sisi kamu sendiri aja atau dari sisi yang sama terus-menerus tanpa kamu bisa melihat dari sisi orang lain ya. Bisa juga be present, hidup untuk saat ini, yaitu aku lebih ngeliat kamu lebih butuh untuk ya menikmati aja apapun yang ada, baik buruk, senang, sedih, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan gitu. Nggak perlu terlalu banyak berpikir ini dan itu. Dan kalau kamu lagi pengen ya adventure, touring, jalan-jalan, kamu melakukan sesuatu hal yang excited, yang kamu ngerasa ya kamu senang aja melakukan hal itu ya. Selain love life, kan aku jujur tidak melihat love life sama sekali dari tadi. Ini lebih ke pengembangan diri kamu ataupun karir ataupun hobi baru. Itu lakuin aja gitu, karena dari situ akan terbuka banyak kesempatan ke kamu, dan siapa tahu juga soal love life gitu guys. Jadi iya, yang lagi pengen jalan-jalan atau pindah tempat atau apapun itu ya, hobi baru, lakuin aja gitu. Kamu banyak dari kamu yang mencari love, tapi untuk saat ini yang dihadirkan buat kamu adalah petualangan yang baru. Oke, itu dari aku. Bye. Hai, yang pilih kartu Moonstone, ini adalah bacaan buat kamu ya. Kita akan lihat ada pesan apa buat teman-teman yang pilih kartu Moonstone atau batu warna putih kehitaman ini. Kalau dari kartunya sendiri, ini lebih soal emosi ya. Bagaimana kamu mengelola emosi kamu akhir-akhir ini dan juga ke depannya. Aku melihat beberapa ada yang kecewa, ada yang marah, dan juga ada yang melakukan perjalanan saat ini. Tapi di tengah perjalanan tuh kamu kayak lagi sedih. Jadi ada berbagai macam emosi yang kamu sendiri tuh kayak mungkin agak overwhelming ya sama emosi kamu. Oke, kita lihat ada pesan apa buat teman-teman yang pilih kartu Moonstone. Kok bilang ini? Dibuka dengan Ten of Swords. Ada sesuatu yang kamu ngerasa sangat membebani kamu saat ini ya.
agak mungkin sesuatu yang berakhir juga di hidup kamu, atau kamu harapkan untuk berakhir situasi ini, karena ya ini tuh sangat amat membebani kamu sekarang. Six of Wands agak tentang diri kamu sendiri sih, dan juga keluarga kalau aku ngelihatnya, yang mungkin ini sudah terjadi terus menerus problem dengan keluarga ini, dan kamu kayak udah give up akan hal itu. Dan ini sepertinya lebih ke keluarga yang membesarkan kamu. Walaupun kamu mungkin beberapa sudah punya keluarga sendiri ya saat ini, tapi ada sesuatu tentang keluarga besar ya, terutama keluarga yang membesarkan kamu tuh yang masih tetap membekas sampai saat ini, yang kamu tuh mau nggak mau tetap harus ngurusin, dan itu buat kamu stres dan buat kamu kayak males gitu sebenarnya. Ini ke Five of Pentacles, mungkin beberapa dari kamu masih jadi tulang punggung keluarga. Hierophant ya, ini bicara soal keluarga banget sih. Jadi kamu kayak ngerasa berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga, atau untuk selalu ada buat keluarga, tapi kadang atau seringnya kamu tidak merasakan hal itu dari mereka. Ini sesuatu yang dalam ya, kalau aku ngerasa kamu kayak berusaha untuk tidak mau melihat ini dengan jelas atau mengakui ini, kayak selalu pengen mencari distraksi, entah bermain sama teman-teman kamu atau fokus ke karir, ke usaha, tapi kayak hal ini tuh ya tetap menghantui kamu. Karena apapun jalan keluar yang kamu pilih, ya soalnya tuh saya ini kayak nggak ada yang enak gitu ya, tapi ya memang harus dihadapi. Page of Cups. Ya, kamu selalu ngerasa berjalan sendirian selama ini di keluarga kamu. Padahal kamu selalu berusaha untuk mereka gitu, untuk kamu. The Hangman. Sorry guys, aku ngerasa mungkin nggak semua dari kamu seperti ini ya, tapi ini ya itu lagi sekali lagi kayak hal yang sudah lama terjadi, tapi kamu biarkan terus menerus. Di sini ada Hangman, Three of Wands, dan Four of Cups ya. Ada sesuatu yang harusnya kamu ungkapkan ya kepada mereka, ke siapapun itu ya di keluarga kamu, tapi kamu tahan terus menerus, akhirnya itu kayak menumpuk dan menumpuk dan menumpuk, dan membuat emosi kamu tuh terkadang keluar ke orang yang salah atau ke hal yang salah ya. Kalau dari kamu mungkin ada yang punya addiction terhadap sesuatu ya, misalnya mencari cinta di luar, laki-laki atau perempuan gitu ya, yang bisa mengisi kekosongan hati kamu, tapi sebenarnya enggak, karena kamu butuh itu dari keluarga kamu, atau kamu punya addiction di barang-barang tertentu, atau di minuman, atau ya beberapa hal yang bisa dibilang negatif gitu ya. Kalau misalnya itu jadi adiktif, karena awalnya itu menghibur gitu ya, beberapa ada yang adiktif soal self reward. Serius, aku merasa itu. Atau belanja. Awalnya memang ini kayak untuk menyenangkan kamu, karena kamu kayak butuh juga untuk bersenang-senang, having fun, tapi akhirnya itu tidak membuat kamu happy lagi. Tetap ada ruang di hati kamu yang kosong, karena penempatan yang salah gitu. Perspektif kamu harus dibalik ya. Kayaknya agak mirip yang nomor 1, tapi ini berbeda. Ini lebih soal keluarga dari kamu kecil. Sebenarnya ya kamu harus mengakui itu supaya
bisa pelan-pelan sembuh gitu ya. Kalau aku bilang di sini. Oke, kira-kira ada kabar baik apa ya? Kabar baik. Fokus ke kabar baik. Seven of Wands. Of Wands dan Three of Wands. Sebenarnya tapi kamu nggak benar-benar sendiri gitu menjalani ini. Selalu ada teman-teman kamu yang menghibur kamu atau kamu bisa curhat sama dia meskipun cuma satu orang gitu ya. Dan ini memang tidak selamanya seperti ini. Tinggal bagaimana kamu menyikapinya aja dan bagaimana kamu bisa memaafkan keadaan. Oke, mungkin memaafkan akan lebih sulit ya, tapi aku ngeliat setidaknya menerima keadaan kamu saat ini dan justru mengubah keadaan kamu tuh menjadi sesuatu hal yang lebih produktif gitu. Beberapa ini soal orang tua sih guys. Oke, aku lihat dari oracle-nya ya. Ada sesuatu tentang orang tua yang sangat membekasi kamu dan kamu belum bisa menerima sampai saat ini. Atau ya kamu berusaha menerima tapi kayak lelah gitu sebenarnya. Oke, ada pesan apa untuk yang pilih pile 2? Communication third house ya. Iya, sebenarnya ini kuncinya cuma komunikasi sih. Mungkin memang sulit ya, apalagi kalau komunikasi kita terhadap orang tua, apalagi keluarga juga, keluarga yang lain, dan itu kamu mungkin sudah berusaha komunikasi, cuman nggak masuk atau kamu ngerasa percuma gitu ya sama ini. Kamu harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan cara yang lain, yang berbeda dari yang biasanya kamu lakukan gitu ya. Pisces ya, kamu lagi juga sangat sensitif dan ini juga problem yang sensitif saat ini ya. Beberapa dari kamu mungkin sudah mendapatkan gambaran gitu ya, harus bagaimana menghadapi situasi kamu sebenarnya. Cuman kamu kayak ragu-ragu dan jujur aku ngeliat kamu tuh merasa dirimu tuh orang yang paling tidak beruntung di dunia ini, padahal enggak gitu. Ya, orang pasti tidak beruntung, iya ada yang begitu, tapi tetap ada keberuntungan dalam setiap orang juga. Karena ya kamu tetap punya teman yang akan selalu ada buat kamu di sini. Oke, bye.